Hai guys, welcome back to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan gimana kabar kalian guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas mengenai asal-muasal Dracula. Siapa di antara kalian yang nggak tahu nama Dracula? Pasti kalian udah tahu kan? Jadi Dracula ini yang biasa diketahui oleh kebanyakan orang adalah sosok hantu penghisap darah manusia yang sangat menakutkan. Dengan wajah yang putih pucat, gigi bertaring yang sangat tajam, dan konon katanya tidak bisa keluar di siang hari. Yang sebenarnya adalah tokoh Dracula ini merupakan tokoh utama novel karangan Bram Stoker pada tahun 1897. Tapi guys, apakah kalian tahu kalau misalnya Dracula ini beneran ada di dunia kita, di dunia nyata, tapi bukan berwujud hantu, melainkan berwujud manusia sama seperti kita. Jadi bukan kayak hanya karangan fiksi belaka tuh. Kalian gak percaya? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya, agar aku juga semakin semangat membuat konten-konten menarik untuk kedepannya. Setuju guys? By the way guys, semua hal-hal mistis dan juga kejadian-kejadian horor selalu membuat orang-orang ini yang mendengar suka bergidik ngeri gitu loh. Tapi juga justru menggugah rasa penasaran kita kan. Meskipun kita udah berkali-kali mendengar cerita-cerita yang mungkin hampir-hampir sama. Tapi nggak memungkiri bahwa kita ini tetap suka dengan hal-hal mistis atau juga cerita-cerita horor. Nggak hanya berlaku hantu-hantu yang ada di Indonesia aja, tapi juga melainkan dari luar negeri. Nah contohnya si Dracula ini. Dracula ini konon katanya adalah sesosok hantu yang memiliki taring yang panjang, yang suka meminum darah korbannya. Nah menurut cerita bahwa mereka ini menggigit leher korbannya dan menghisap darah korbannya sampai tidak bersisa guys. Bahkan ada beberapa orang juga percaya bahwa sebenarnya Dracula ini bisa berwujud atau bisa beralih wujud menjadi kelelawar. Meskipun cerita Dracula ini sangat populer di kalangan masyarakat, tapi juga nggak sedikit yang percaya bahwa sebenarnya cerita ini hanyalah sebuah mitos belaka. Namun guys, siapa yang menyangka bahwa sebenarnya Dracula ini beneran hidup di dunia nyata, bukan hanya sebagai hantu, namun sebagai seorang raja. Kalian jangan ngebayangin bahwa Raja Dracula ini merupakan sosok hantu atau makhluk mitologi guys. Karena dia ini justru sama seperti kita, sama seperti manusia pada umumnya. Namanya adalah Vlad Tepes. Perkiraan tahun lahirnya adalah di tahun 1428 sampai 1431 di Transilvania, Rumania. Dan dia ini ternyata merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayahnya nih yang bernama Vlad II Dracul merupakan seorang raja Wallachia yang dimana sekarang ini dikenal sebagai Rumania. Dulunya nih kerajaan Wallachia atau yang kita kenal sebagai Rumania saat ini merupakan musuh dari Ottoman Turki. Tapi meski mereka ini musuh bebuyutan, siapa yang menyangka bahwa sebenarnya Vlad Tepes ketiga ini justru pernah menjadi tahanan di sana. Jadi hal ini terjadi ketika Raja Vlad II Dracul ini bersama dengan dua putranya Vlad Tepes ini dan juga adiknya Randu bersama-sama mendatangilah kerajaan Ottoman atas undangan Sultan Murad II. Tapi guys, sesampainya di sana, alih-alih mereka ini dijamu dengan baik, tapi justru mereka ini bertiga-tiganya dimasukkan ke dalam tahanan dan menjadi tahananlah di sana. Hingga pada akhirnya si Raja Vlad II Dracul ini mencoba untuk bernegosiasi lah dengan si pihak Ottoman. Dan pada akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa kedua anak Raja Dracul ini, si Vlad Tepes dan juga si Randu, menjadi tahananlah di sana. Dan Raja Vlad II akhirnya berhasillah kembali ke Wallachia. Nah sebenarnya disinilah justru si Vlad II Tepes ini bersama adiknya diberikanlah pendidikan. Di sana tuh mereka tuh dididik, diberikan sarana prasarana sebaik mungkin, pokoknya dididik dengan sebaik mungkin gitu loh. Tapi itu tidak mengurangi rasa dendamnya yang ada di dalam hatinya si Vlad Tepes kedua ini. Hingga pada akhirnya dia ini juga memiliki kecemburuan kepada si adiknya Randu. Karena merasa di sana itu si Randu ini lebih disayang gitu loh oleh bangsawan-bangsawan Ottoman Turki sana. Berbeda dengan dirinya. Sebenarnya dibanding dengan sebutan nama Vlad, Vlad Tepes ini lebih suka dipanggil dengan nama Dracula atau disebutlah dengan nama Dracula. Ayahnya nih, Vlad II Dracul ini sebenarnya menjadi salah satu anggota kelompok rahasia yang bernama Ordo Dragon. Nah, saking bangganya sang ayahnya ini menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut, hingga pada akhirnya dia ini membubuhkan nama Dracul di bagian belakang namanya. Kata Dracul ini berasal dari Rumania yang berarti naga. Gak berbeda dengan sang ayah, Vlad III Tepes ini juga masuklah ke dalam kelompok rahasia tersebut. Hingga pada akhirnya dia ini mendapatkan nama Dracula yang berarti anak dragon atau anak naga.
Sekembalinya Vlad III atau Vlad Dracula ini dari Ottoman, justru dia mendapati fakta bahwa ayahnya ini sudah dikhianati oleh para rakyatnya sendiri. Dia dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup di sana. Dia dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup oleh orang Hungaria dan juga oleh rakyatnya sendiri. Dan untuk membalas dendam sang ayah, akhirnya Vlad ketiga ini mengundanglah para bangsawan-bangsawan, pokoknya para rakyat-rakyat yang kala itu ikut campur dalam kematian si ayahnya. Pokoknya semua pengkhianat-pengkhianat itu diundanglah tanpa terkecuali oleh si Vlad ketiga ini. Di tengah-tengah jamuan makan, Vlad ketiga ini meminta para kesatrianya untuk menusuki semua tamu-tamu undangan yang ada di sana. Yang mengerikannya adalah ketika semua orang tengah sibuk meregang nyawa, Vlad III ini masih dengan santai menyantap makanan atau hidangan yang ada di hadapannya. Dia ini masih santai melanjutkan makanan yang ada di hadapannya. Bahkan dia sempat mengambil roti dan mengoleskannya ke darah korban yang waktu itu menggenang di sampingnya. Dan lalu memakan roti tersebut, guys. Di tahun 1456, akhirnya Raja Vlad III ini atau Raja Dracula ini akhirnya mendudukilah posisi sebagai Raja Rumania atau yang waktu itu dikenal sebagai Raja Wallachia. Meskipun dia ini dikenal dengan keberhasilannya mempertahankan atau membangun ekonomi kerajaan tersebut dengan cara pertanian dan juga dapat mempertahankan tanah airnya. Namun guys, Raja Vlad Dracula ini dengan tega membuka desa-desa milik rakyatnya agar tentara Turki dapat memasuki desa-desa tersebut. Nah setelah itu, dia ini juga memerintahkan anak buahnya untuk membubuhkan racun ke dalam sumur-sumur sumber air agar dapat membunuh tentara Turki. Tapi naasnya, tidak hanya tentara Turki aja yang meninggal, tapi para rakyat-rakyatnya juga mati atau kebanyakan mati akibat racun-racun yang waktu itu dia bubuhkan, guys. Dan gak nyampe di sana aja, Raja Vlad ketiga ini atau Raja Vlad Dracula ini juga meminta korban-korban yang sudah meninggal ini akibat keracunan juga para rakyat-rakyat yang miskin dibakar hidup-hidup. Nah selama pemerintahannya nih, dia ini sudah membunuh totalnya sebanyak 100.000 rakyatnya sendiri, guys. Anehnya, meskipun dia sudah membunuh banyak sekali rakyatnya hingga ratusan ribu orang, tapi dia justru dikenal sebagai pahlawan tanah air. Bagi Rumania, Vlad Dracula ini dianggap dapat mempertahankan kedaulatan tanah air dari serangan Ottoman Turki. Tapi balik lagi guys, ini hanyalah anggapan dari rakyat-rakyat Rumania. Sedangkan di negara Eropa-Eropa lainnya, Raja Vlad Dracula ini dikenal sebagai sosok pembunuh atau sosok pemimpin negara yang juga sangat kejam. By the way guys, Raja Vlad Dracula ini meninggal pada tahun 1476 yang kala itu tengah melawan Ottoman Turki. Tapi meskipun dia dikatakan meninggal, hingga saat ini tidak ditemukan di mana jenazahnya berada. Awalnya banyak sumber melaporkan bahwa Raja Vlad Dracula ini dimakamkan di Biagara Smagov, Rumania. Tapi guys, ternyata jenazahnya ini nggak ditemuin di sana. Dan itulah tadi cerita mengenai asal-muasal Dracula. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Atau kalian memiliki pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan seperti biasa aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan oke guys, thank you for watching. See you di next video. Bye-bye.